Baik teman-teman, kita hari ini akan mengganti bor cordless ya. Ini yang non brushless. Ya, non brushless artinya dia masih menggunakan sikat ya di sini. Jadi yang menggunakan sikat itu cirinya ketika kita putar ya teman-teman, di sini ada percikan-percikan. Nah, mungkin kalau terlihat, nah itu ada percikan-percikan. Ini dia masih menggunakan karbon brush ya untuk menghantarkan arusnya ke komutator. Nah ini kebetulan saya sudah beli untuk karbon brushnya. Hanya karbon brushnya itu memang gabung dengan holder ya, dengan holdernya. Nah jadi nanti kita harus nyolder ya, jadi harus kita siapkan solder juga teman-teman ya. Oke, kita akan buka dulu teman-teman. Saya nggak tahu ini L berapa ya, L bintang mungkin beda-beda ya setiap cordless. Ini pakai L bintang 1 mili kalau nggak salah. Buka dulu teman-teman. Ini agak panjang kalau yang ini ya. Sebenarnya lebih enak yang obeng ya teman-teman kalau dia masuk nih, cuma dia pendek. Oke, kita sudah terbuka semuanya. Kita buka pelan aja. Nah ini teman-teman. Oke, sebelah sini usahakan bukanya di bagian yang sebelah kanan ya, supaya terbuka. Ini bisa di sini nih diam. Oke teman-teman, kita lepas dulu ya bagian switchnya ini, bagian tombolnya ini tinggal kita angkat saja seperti ini, sambil kita perhatikan ya teman-teman. Kemudian ini motornya akan kita angkat. Nah seperti ini teman-teman ya, kita bisa angkat motornya di sini. Ini untuk kecepatan ya. Nah ini kita bisa lepas seperti ini. Nanti kita sambil bersihkan ya teman-teman. Kita akan ganti grease-nya. Ini sudah kotor bagian grease-nya ya. Ini harus kita keluarkan. Oke, ini kita buka dulu solderannya. Oke, satu, dua. Nah ini teman-teman. Nah kita harus, untuk membukanya kita harus mengungkit dulu nih yang bagian yang kecil-kecil ini ya. Nih bagian-bagian ini kita harus ungkit, keluarkan ya. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Nah ini teman-teman, ini ungkitan ini harus kita ungkit keluar dulu ya, untuk melepaskan karbon brushnya ini ya, holder ya. Coba saya gunakan obeng ingin kecil ya. Oke teman-teman, akhirnya saya menemukan untuk mencoba ya membukanya pakai gunting kuku seperti ini. Kita coba ungkit. Nah seperti ini. Oke teman-teman, kalau dirasa sudah kita coba ungkit. Nah ini bagian holder penutupnya teman-teman. Nah ini teman-teman. Oke. Nah ini. Oke teman-teman, nah, sebelum kita pasangkan yang baru ya, kita kasih timah dulu supaya nanti ketika di solder ini gampang ya. Nah ini untuk yang positif, ini ada tandanya ya. Ini untuk yang merah, yang positif sebelah sini. Nah ini ada tanda merahnya teman-teman, yang positif, yang negatif. Oke, kita akan kasih timah dulu, jangan lupa. Ini sudah saya bersihkan ya teman-teman sekalian dengan gearboxnya. Saya semprot pakai carbo cleaner. Nanti kita tinggal kasih grease ya. Ini harus kita kasih grease dalamnya. Oke, coba kita pasangkan. Oh ya, jangan lupa teman-teman, jadi sediakan dua
ini ya, tusuk gigi atau apa sajalah terserah, kawat yang sekiranya memang masuk di sini ya teman-teman tuh. Ini untuk menahan supaya si karbon brushnya itu ketika dipasang dia tidak menghalangi dulu. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, supaya dia nanti ketika masuknya itu gampang ya. Nah ini di sini teman-teman, sedikit aja ya. Atau nanti di as sebelah sininya boleh dikasih juga dikit aja, jangan terlalu banyak karena nanti kotoran bisa nempel teman-teman. Ini hanya untuk ujung asnya saja. Oke, kalau sudah kita pasangkan, lihat di sini ada coakan ya, coakan seperti ini. Kita akan masukkan. Nah seperti ini. Tekan agak lebih dalam dulu. Kita lihat dulu ya, ini supaya masuknya. Kita coba lepaskan dulu. Nah ini kita lepas. Nah, armaturnya sudah kita pastikan ya sudah nempel si karbon brushnya. Tinggal agak dorong. Kita pukul-pukul dulu dikit teman-teman ya supaya agak masuk, karena kita akan membuat penguncinya nih. Nah, saya gunakan obeng min ini untuk membuat penguncinya ya. Kurang sebelah sini lagi. Ini bawahkan dulu ya sedikit. Kita tekuk sebelah sini. Selesai, kita bisa tes dulu teman-teman ya, kita bisa tes, kita coba tes dulu. Ini kita pegang dulu motornya teman-teman. Nah, oke ya. Oke teman-teman, kita kasih grease dulu ya, kasih grease. Dalamnya kita kasih grease secukupnya saja teman-teman. Oke, cukupnya saja. Ini posisinya rata ya. Nah, posisi rata seperti ini. Kita tutup lagi. Nah, oke, kita tutup posisinya. Ini bagian atas ya. Ini untuk yang ada tonjolan kecepatan di bagian atasnya. Nanti masuk ke tombol ini nih. Oke. Kita dekatkan dulu seperti ini, terus gearnya dimasukkan ya, gearnya harus masuk, nah seperti ini sudah lurus, putar. Oke, baik teman-teman, jadi kita akan coba merakit ya. Nah ini yang beberapa menjadi kesulitan saya ketika awal-awal memasang, itu ada beberapa part yang ketika dilepas itu dia lepas entah dari mana gitu ya. Nah ternyata ada beberapa dari teman-teman juga sama ya. Nah itu ada plat kecil teman-teman di sini. Kalau kita buka ya, ada plat kecil. Nah yang seperti ini nih, ini posisinya di sini teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Maaf, nah seperti ini. Nah plat ini adalah plat untuk pembatas dari mode ya, dari mode impact, drill ataupun bore gitu ya. Kan ada beberapa. Nah di sini nih mode. Nah ini kalau tidak dipasang maka si ini tidak akan mengunci ya ketika dipindah-pindahkan. Nah ini posisinya ada di atas lampu LED teman-teman. Nah ini lampu LED-nya. Nah terus ada alur ke sini. Ini ada alurnya teman-teman. Maaf. Nah yang ini alurnya. Nah ini posisinya yang maaf. Nah ini posisinya yang ada letter T ya, letter T ada tonjolannya seperti ini. Nah yang letter T ini nanti posisinya di bawah, kan ini melengkung ketika dipasang. Nah ini yang ada
cekungan seperti ini, posisinya ini di atas. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman posisinya. Nah, ini bisa terlihat mudah-mudahan. Ini tinggal masuk. Nah, ini nanti untuk ke bagian sini teman-teman nih. Ini dia beralur. Nah, seperti ini ya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya ini untuk bagian speed ya. Ini speed. Nah, ini speed. Ini ada speed untuk speed 1, speed 2 kecepatan. Nah, ini juga kadang-kadang kita bingung karena posisi pairnya memang ketika sebelum terpasang dia harus seperti ini teman-teman nih. Yang ujungnya dia nempel, yang satunya lagi dia keluar seperti ini. Nah, nanti yang ujung keluar itu dia akan dimasukkan ke tonjolan kecil ini nih. Nah, yang tonjolan kecil ini ya. Nah, ini tonjolan kecil. Jadi posisinya gini teman-teman, lihat. Nah, jadi ini jangan sampai terkecoh ya. Saya dulu awalnya bingung. Ini ada 2 coakan. Jadi kalau seperti ini kan. Kalau saya buka, ini kan ada 2 coakan ya, ada coakan panjang, ada coakan pendek. Nah, saya tadinya mengira ini masuk ke coakan pendek, ternyata tidak. Jadi ini tetap di coakan panjang ya, teman-teman. Oke, kita masukkan dulu pairnya seperti ini. Ini ada coakannya, harus terkunci. Nah, seperti ini. Biarkan dia posisi seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ujung pairnya kita masukkan ke sini, lalu kita tekan dan si tonjolan ini masuk di alur yang panjang ya, bukan yang pendek ini nih, bukan ya, bukan pendek yang ini, bukan yang pendek, tapi tetap dia yang panjang di ujung pairnya. Oke, coba masukkan seperti ini teman-teman, lihat seperti ini teman-teman, angka satunya di depan. Ini kita dorong dulu, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, ini untuk speednya. Nah, cuma nanti ini posisinya harus masuk ke bagian bodi teman-teman. Nah, ke sini kita pegang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Tek, 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 ya. Oke, ini sudah terpasang. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya ini untuk posisi arah ya, arah putaran. Untuk pengubah arah putaran. Nah, ini pengubah arah putaran. Ya, di sini ada coakan yang merah ya. Nah, coakan merah seperti ini, teman-teman. Nah, coakan merah itu nanti masuk ke sini, teman-teman ya. Maaf nih. Nah, sini. Ini kan untuk pindah-pindahnya, untuk merubah arah. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Kita masukkan juga. Nah, ini posisi dudukan dari switchnya harus pas ya, harus ngeplak kalau diistilahkan saya. Nah, ini kita coba. Ini kita tahan, terus ini kita tekan, ini kita tekan. Nah, seperti ini dia sudah bekerja dengan baik seperti ini teman-teman. Sini juga sebelum dipasang harus bekerja juga. Oke. Nah, ini dudukan baterai juga di sini ada coakannya teman-teman ya, harus masuk lurus. Nah, seperti ini dia. Oke, kalau sudah kita rapikan kabelnya teman-teman. Harus rapi kabelnya, jangan sampai ada yang nanti terjepit ya, jangan ada yang terjepit. Oke, pastikan lagi teman-teman ya, ini untuk tadi yang plat kecilnya ini dia sudah masuk ke dalam. Nah, sampai yang letter T-nya tertahan di sini. Kita cek juga dulu ini. Nah, ini harus bekerja. Oke, setelah itu kita pasangkan casing atasnya. Seperti ini ya. Nah, ini sudah oke. Sini juga speednya juga sudah oke. Terus ini sudah oke juga. Ini arahnya oke. Sebelum kita skrup, kita coba dulu ya ke baterainya. Kita akan coba dulu ya teman-teman. Bismillah. Oke. Kita coba kecepatan. Ini terasa sangat ringan ya kalau sudah dibersihkan. Sangat ringan sekali. Ini arahnya juga bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita tinggal skrup kembali. Oke teman-teman, kita skrup kembali ya. Iya bentar ya. Kita skrup lagi teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah selesai dirakit ya. Kita tinggal coba. Ini sudah pergantian carbon brush dengan holdernya, sekaligus untuk penggantian grease juga ya. Ini sudah bekerja dengan baik.